Aku guru bahasa Indonesia ya. Nih, ulangin ya. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Berarti jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Tuhan dan gurumu. Ini pernyataan siapa, Pak? Yesus. Pernyataan Yesus. Oke, pernyataan Yesus, aku adalah Tuhan dan gurumu katanya ya. Tuhan dan gurumu. Tuhan itu siapa, Pak? Tuhan itu apa? Ini saya jelaskan sama Anda begini. Oke. Jadi kapan Yesus disebut jadi Tuhan? Kan kami kan menganut doktrin Tritunggal. Doktrinnya dibuang dulu, Pak. Kan Doktrinnya dibuang. Loh, iya, Pak. Kalau mau diskusi. Kami Iya, Pak. menganut doktrin Tritunggal. Oke. Terus di mana Yesus? Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Dia tidak. Iya, ajaran doktrin itu dari mana, Pak? Tidak seperti itu model. Ajaran doktrin itu nggak ada di kitab, Pak. Hah? Ajaran doktrin itu ada Itu yang udah nggak ada di guru kitab. rendah di bawah. Mohon maaf yang saya turunin. Ada menyebut kok kata Tritunggalnya nggak ada, tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Udahlah Pak, Bapak siap-siap lah Bapak. Jangan membodohi jemaat lagi Pak. Ini bersiap-siap berusaha sama guru kami Pak. Dan membodohi. Kan saya sedang menjelaskan ke Anda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada yang ingin diterapi pagi, siang, sore, hari, malam ini? masih siang Bang. Jadi ini ada Pak Pendeta Bang. Dia menjelaskan tentang Tuhan Bang. Saya bertanya di mana Yesus mengatakan dia Tuhan. Dia jawabannya belum pada yang pas Bang. Iya, baik. Salam kenal Pak Pendeta Simbolon. Ya, baik. Baik. Kita awali sama-sama, kita berusaha Pak untuk membuktikan. Bapak berusaha, saya juga berusaha. Iya. Untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Kalau kita berhasil membuktikan bahwa Yesus bukan manusia, baru kita mencari Yesus ini apa kalau bukan manusia. Oke, Iya. Pak? Oke, silakan. Silakan. Baik. Iya. Kalau saya melihat Pak Pendeta, Yesus itu mau sampai kapanpun dia masih tetap sebagai manusia. Dia tidak pernah berubah menjadi apapun, apalagi menjadi pencipta langit dan bumi, nggak mungkin. Ya. Di dalam Ibrani 13 nomor 8, Yesus tetap tidak berubah kemarin, sekarang maupun selama-lamanya. Dia tetap sama. Kemudian dia lahir sebagai manusia, Lukas 1:31. Malaikat turun menyampaikan firman kepadanya juga sebagai manusia, Yohanes 1:51. Lalu kemudian naik ke surga pun dia masih manusia, Yohanes 3 nomor 13. Duduk di samping Tuhan Bapa, Markus 24:62 juga sebagai manusia. Datang untuk yang kedua kalinya, Wahyu 14 nomor 14 juga sebagai anak manusia. Kelak menghakimi, Yohanes 5:22 juga sebagai anak manusia. Lalu 1 Yohanes 3 nomor 2, kita semua yang manusia ini akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, dan kita akan sama seperti Yesus. Jadi susah untuk menjadikan Yesus ini bukan manusia, Pak. Gimana ini? Kenapa seperti itu? Kan kami kan punya data, punya doktrin. Kecuali doktrin. Kalau doktrin iya. Maksud saya kita berusaha, Bapak dan saya berusaha, coba kita buktikan Yesus itu bukan manusia. Dan ternyata data-data yang saya sajikan, Yesus tetap aja manusia. Ini gimana ini, Pak? Iya, kenapa dia disebut manusia? Kan kita juga harus cari sejarahnya seperti apa. Iya kan? Saya rasa bukan hanya penyebutan, Pak Pendeta. Fakta real, dia 100% manusia. Ya, upaya kita untuk menjadikan dia bukan manusia, itu apa yang harus kita lakukan kecuali selain doktrin? Kalau doktrin iya, kalau doktrin coklat pun bisa kita doktrin bahwa itu adalah mohon maaf kotoran, atau kotoran kita bisa doktrin orang itu adalah coklat. Tapi doktrin bukan begitu. Iya, silakan. Orang menjadikan doktrin itu tetap juga berlandaskan ayat Alkitabnya.
Ya, silakan. Mungkin ada data yang bisa Anda pakai bantah data-data yang saya sajikan barusan. Jadi kan kami menganut dia Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi di tengah-tengahnya itu disebut Allah. Jadi kapan dia disebut Bapa? Dia disebut Bapa dari sekian tahun ke sekian tahun. Kenapa disebut berbeda dia? Kan Tritunggal itu kan satu tapi tiga tapi satu. Kenapa dia disebut tiga? Dilihat dari fungsinya. Tapi dia tetap Allah itu, tapi kehadirannya di bumi berbeda. Kehadiran yang pertama disebut dia Bapa. Kehadiran yang kedua, dia disebut anak yang disebut namanya Yesus, lahir melalui rahim Maria yang disebut inkarnasi. Lalu setelah dia naik ke surga, barulah peran Roh Kudus yang nyata di bumi ini. Tapi dia itu Allah sendiri. Maksud apa yang saya sampaikan? Artinya doktrin kan, Pak? Ada ayatnya. Silakan, Pak. Kenapa disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu? Ada ayatnya. Iya, silakan datanya coba. Sabar ya, biar saya cari. Silakan. Saya ini sedang membangun gereja, tapi saya lihat TikTok saya, bapak-bapak di sini sama apanya ini kayak ribut di situ gitu. Kenapa nggak apa saja? Saya tahu memang bahwa Islam dan Kristen itu punya punya tujuan yang sama. Dia disebut agama misi. Jadi karena dia agama misi, dia harus mencapai tujuan gitu. Karena dia misi, dia harus mencapai tujuan untuk mempengaruhi orang. Kristen dan Islam itu hampir sama. Jadi karena hampir sama dia untuk mengkristenkan dan menjadikan orang Islam, maka hadirlah di TikTok ini seperti ini. Betul, Pak, betul. Jadi saya dan Bapak, saya dalam hal ini ingin membantu Bapak untuk membuktikan Yesus itu bukan manusia. Nah, sejauh ini Bapak membawa Trinitas. Pada sesi Trinitas, Yesus di sana tetap manusia. Dia Silakan. Allah, dia Allah itu sendiri. Kan saya sudah jelaskan tadi Tritunggal itu. Itu doktrin kan, Pak? Yang saya minta Doktrin itu berasal pembuktian. dari Alkitabnya sendiri. Iya, saya minta pembuktian secara absolut ilmiah bahwa Yesus bukan manusia, kan itu poinnya. Kalau doktrin, saya sudah katakan tadi, kita menghargai doktrin Yesus adalah satu di antara tiga pribadi Tuhannya Kristen. Kita hargai itu. Dia manusia. Tetapi sejatinya kalau kristenisasi itu ingin berhasil, maka Kristen dalam hal ini tokoh-tokoh agama termasuk Bapak sebagai pendeta harus membuktikan Yesus itu bukan manusia. Kalau masih tetap saja manusia, percuma, Pak, percuma. Tidak akan pernah berhasil, Pak. Oh, banyak kok yang berhasil. Iya, kalau kenapa Anda bilang nggak bisa? Nggak bisa. ya, maksud berhasil di sini orang berbondong-bondong kemudian mempertuhankan Yesus dan tidak meninggalkan Yesus. Banyak datanya itu, Pak. Orang berbondong-bondong meninggalkan agamanya dan mengikut Yesus. Iya. Banyak datanya itu, Pak. Iya, tapi kan tidak terus murni. apa lagi? Tidak semuanya murni, Pak. Tidak semuanya murni. Barat sekarang ini sudah banyak kemudian mereka meninggalkan Yesus, meninggalkan gereja. Gereja banyak yang dijual, Pak. Gereja banyak berubah fungsi jadi diskotik dan seterusnya. Nah, sekarang di Indonesia ini saya lihat semakin melemah. Karena melemah di Indonesia? Karena pendeta-pendeta selevel Bapak tidak bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia. Semakin Yesus itu dibahas, semakin Yesus disampaikan, semakin terang Yesus itu manusia. Gitu loh, Pak. Dia disebut manusia 100% ketika dia inkarnasi menjadi seorang manusia, tapi dia itu Allah sendiri. Nah, itu dia yang ingin saya jelaskan sedikit. Silakan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, data bahwa dari Barat, memang dari sana duluan kekristenan itu dibawa ke Indonesia, ya kan? Tapi berhubung karena seleranya orang-orang Barat itu sudah berkurang terhadap Tuhan, terhadap ibadahnya, maka terjadilah penjualan gereja di sana, ya kan?
Tapi kami meyakini bahwa dari Indonesia, dari timur akan datang menyampaikan firman itu terus ke barat. Dan dia puji Tuhan sekarang udah banyak data-data bahwa Amerika sudah mulai kembali mengikut Tuhan. Korea sekarang udah luar biasa dilawat oleh Tuhan. Mereka mayoritas menjadi orang Kristen. Jadi tidak semata-mata seperti yang Bapak bilang tadi. Betul memang mereka sudah menipis keinginannya untuk bertuhan. Tapi sudah mulai dipulihkan kok terjadinya kebaktian kebangunan rohani di sana. Ada orang-orang yang diutus dari timur. Walaupun dari mereka dulu dari barat ke timur datang. Tapi dari timur datang memulihkan sinergi mereka, keinginan mereka untuk beribadah. Itu fakta, Pak. Oke, baik. Yang saya lihat malah, saya juga penggiat, Pak. Saya penggiat gerakan dan bagaimana kemudian Islam dan Kristen. Saya melihat bahwasanya mereka bukan meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan penyembahan kepada manusia. Mereka sadar, Pak. Mereka sadar yang mereka sembah selama ini itu adalah manusia, Yesus. Mereka tidak mampu membuktikan Yesus itu bukan manusia. Bahkan selevel Bapak pun, saudara saya pendeta Simbolon pun tidak mampu membuktikan Yesus itu bukan manusia. Jadi orang-orang yang punya intelektual tinggi, punya IQ, ketika dihadapkan dengan konsep ketuhanan, mereka akan goyah dan akan meninggalkan. Kok kita menyembah sesama manusia gitu loh, Pak? Tapi Barat itu meninggalkan peribadatannya bukan karena tidak mampu. Bukan tentang orang tidak mampu menjelaskan Yesus itu Tuhan dengan fakta. Bukan. Memang keinginan mereka sudah jauh daripada Tuhan. Enggak, Pak, enggak. Saya coba gini. Kita ambil data contoh misalnya yang mereka gunakan sebagai alasan kemudian di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus enggak lolos di sini, Pak. Bersemayam yang dalam terang yang tak terhampiri. Yesus enggak lolos. Seorang pun tidak pernah melihat. Lolos dari mana? Sabar, Pak, sabar. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Yesus enggak lolos. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus enggak lolos. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Yesus enggak lolos. Semua poin di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 ini Yesus enggak bisa masuk di situ. Kenapa? Karena Yesus hanya manusia. Hanya bisa tertawa kan, Pak? Tertawa Coba. karena nggak nyambung kita. Ya udah, kalau gitu coba Anda dudukkan. Gini. Kasih saya kesempatan. Coba saya kasih kesempatan, Pak. Coba Bapak dudukkan Yesus untuk menggenapi 1 Timotius 6 nomor 16. Saya ingin tahu, silakan. Tunggu 1 Timotius berapa? 6 nomor 16. Ini yang membuat banyak teman-teman di barat meninggalkan gereja. Itukah fakta yang Bapak tahu? Ya, itu fakta, Itu data Pak. yang Bapak pegang. Siap, 86,7. Geser sedikit, lanjut. Ya maksudnya Barat meninggalkan itu karena data yang Bapak pegang tadi. Salah satunya itu mereka tidak mempercayai lagi Yesus itu Tuhan, karena terbukti dia tidak bisa memenuhi syarat menjadi Tuhan. Bukan, kan itu datanya yang sesungguhnya. Jangan salah, jangan pengkelabuan fakta Bapak tuh. Mungkin Bapak melihat dari sudut pandang lain, saya dari sudut pandang lain. Silakan, Pak. Masuk kembali ke 1 Timotius 6 nomor 16. Tunggu. Silakan. Kalau itu sudut pandang Bapak, berarti itu kan hanya sebatas sudut pandang. Baik. Sekarang Bapak buktikan sudut pandang saya. Dan sebagai dasar kenapa mereka meninggalkan Yesus. Oke. Gitu. Baik, silakan Anda dudukkan Yesus 1 Timotius 6 nomor 16. Apakah bisa Yesus duduk di situ? Silakan, Pak. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Satu-satu kita jelaskan ya. Iya, silakan. Kata dia di sini menunjuk kepada Yesus. Ya, Ya kan? silakan. Ya, Pak? Yang pernah mengalami maut siapa, Pak? Yesus. Yesus. Berarti dia tidak bisa mengalahkan maut. Oke, lanjut. Gugur, lanjut maju. Tunggu dulu. Dialah satu-satunya yang tidak takluk, Ya. Perhatikan kata takluk di sini. Betul. Artinya, ketika Artinya- Yesus, kan kami kan mengetahui begini, dia lahir, mati, bangkit. Nah, kenapa ayat ini sebetulnya menjelaskan bahwa dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Artinya yang tidak takluk kepada maut.
Oke, satu poin ini saya ingin tanya kepada Pak Pendeta. Bapak tahu apa original teks kata takluk di sana? Oh iya. Apa, Pak? Bapak jelaskan aja biar saya Bapak tahu atau tidak? Jujur, Pak, jujur. Tidak apa-apa, jangan tidak sunat hati. Sombong itu harus dibuang. Jangan gengsi belajar kepada saya. Meskipun Bapak Pendeta. Bapak tahu arti takluk dalam bahasa Yunani? Original teksnya? coba jelaskanlah dulu sama saya. Oke, berarti saya yang menjelaskan. Saya punya kapasitas untuk Bapak supaya jemaat tahu boleh. bahwa Bang Suma itu saya tidak sombong, boleh. Oke, iya, lanjut, Pak. Bang Suma itu selevel pendeta pun masih minta diajarin. Bapak harus tahu di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 kata takluk di situ adalah atanasia. Atanasia terjemahan yang sebenarnya tidak dapat binasa, tidak dapat mati, tidak dapat takluk kepada maut. Atanasia. Yesus dapat mati tidak? Dapat mati. Makanya berat berbondong-bondong kemudian meninggalkan gereja. Tapi kan dia bangkit. Itu soal belakangan, Pak. Itu soal belakangan. Belakangan. Yang intinya di situ tidak bisa membuat sejarah itu dipotong-potong, Pak. Silakan berargumen, Pak. Silakan. Iya. Jadi tidak bisa dipotong-potong. Kata Atenisia itu tidak sepenuhnya menunjuk seperti itu. Jadi dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ini menjelaskan bahwa maut tidak bisa mengambil dirinya. Kenapa? Karena itu kan dinubuatkan dia akan mati oleh perjanjian lama. Oke. Hari ketiga dia bangkit. Maka Hati-hati, Pak, ayat berbicara inilah yang perjanjian menjelaskan lama. itu. Oke, jadi saya ulang, Pak ya. Atanasia dalam perspektif bahasa Yunani sendiri, baik secara kultur, budaya dan bahasa orang-orang Yunani, ketika mengatakan atanasia terhadap dewa-dewa mereka, itu mencerminkan tidak dapat mati, tidak dapat binasa, tidak dapat takluk kepada maut. Yesus dapat mati, Yesus dapat binasa, Yesus takluk kepada maut. Itu poin. Gugur Yesus di sana, Pak. Gugur. Dari segi Gugur. manusianya. Nah itu dia, makanya kita tidak bisa membuktikan Yesus bukan manusia. Kan tema kita itu, Pak. Makanya aku bilang kan, saya sebetulnya kan hanya sekedar untuk menanggapinya supaya bapak-bapak itu tidak terlalu lempang. Karena walaupun bapak-bapak punya data, karena memang bapak-bapak sudah persiapkan kan, aku nggak di rumah ini, saya hanya sekedar. Oh bukan. Ini sekedar pembelajaran. Ini kalau di kelas saya, Pak. Ini 3 SKS, tapi ini adalah pembelajaran teologi dasar. Paling dasar. Nah sekarang kita lanjut. Tadi sesi pertama Yesus gugur. Kita lanjut, Pak. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Silakan Yesus didudukkan di situ. Monggo. Iya, dia bisa ada di situ karena dia itu Tuhan sendiri. Nah itu doktrin. Sekarang secara absolut kita bedah secara ilmiah, Pak. Bapak Pendeta, saya penginjil. Kita pelan-pelan, silakan. Pak Pendeta, Pak Simbolon, turun aja, Pak, karena itu agama abad ke-7 tidak pernah ketemu dengan agama Kristen. Turun aja, Pak, karena mereka ini Panas dia, Bang Juma. Dibilangnya orang Eropa banyak masuk Muslim, orang Arab cari suaka di Eropa. Tolong digarisi ya, Pak ya, Bang Juma, tolong jangan berita hoak. Orang Eropa bukan pindah agama, tetapi cari suaka dan cari agama itu beda, Pak ya. Orang Arab yang migran ke sana. Ingat itu, tidak ada korelasi. Naik kok panas. Agama abad 7 itu tidak pernah terhubung dengan panas dia, Bang, belum makan obat dia. Bukan panas. Tidak bisa menerima penjelasan. Silakan Pak Pendeta dilanjut dulu sesi kedua. Karena mereka ini mungkin ya bagus. Sudah, Bang, aman itu, Bang. Silakan masuk ke sesi kedua. Jangan sampai Bapak keluar karena ini disaksikan oleh 2000 dan situ banyak jemaat Kristen juga ingin mendengarkan penjelasan dari seorang pendeta. Ya, silakan. Ya, baik. Sesi pertama tadi Yesus tidak bisa kita dudukkan. Sekarang sesi kedua, Pak. Bersemayam. Itu kan menurut Bapak, menurut keyakinan kami kan nggak seperti itu. Nggak boleh dong Anda memponis seperti itu. Karena ini menyangkut keyakinan. Saudaraku Pendeta Simbolon, saya menghargai keyakinan Bapak. Keyakinan Bapak Yesus itu Tuhan. Oke, itu kunci mati, nggak bisa diganggu gugat. Itu iman, Pak.
Itu Iya, iman. Ya, betul, oke. betul. Iya. Nah, kita bahas ini secara ilmiahnya. Iya. Bukan secara iman doktrin, bukan. Silakan Anda menyembah Yesus, tidak ada paksaan. Selayaknya kami menyembah Allah juga tidak ada paksaan. Bapak juga bisa bertanya kepada saya tentang Al-Qur'an nanti. Oh bisa. Atau tentang Banyak Allah hal yang Subhanahu wa saya taala. Cuman saya tidak suka seperti itu aja. Ya, sekarang kita bahas yang pertama sudah selesai. Yang kedua di dalam 1 Timotius 6:16, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus kan bukan cuma dihampiri dia. Nah, sekarang coba Bapak terangkan bagaimana Yesus bisa tak terhampiri sementara dia pernah lahir, pernah dibesarin sama ibunya dan seterusnya. Bahkan pernah disolimi, diludahi, ditonjok oleh orang-orang Roma. Coba Bapak bisa jelaskan keadaan Yesus dengan data ini. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Silakan. Jadi kan menunjuk kepada Yesus kan. Ya, iman iya. Nah, sekarang benar enggak Yesus tak terhampiri, Pak? Itu kan sebetulnya nggak bisa dilepaskan dari sejarah. Kenapa dia disebut tidak terhampiri? Tapi sebetulnya kan kaidah Tuhan itu kan bisa dia di mana-mana. Jadi bisa dihampiri. Di dalam doa kita, di dalam hadiratnya. Ini bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Tidak terhampiri, Pak. Dalam bahasa Yunaninya disebutkan aprositos. Tidak tersentuh, tidak terhampiri. Yesus bukan hanya dihampiri, bahkan dia digendong oleh ibunya di dalam. Ya. Ya, itu dia makanya kita tidak bisa membuktikan Bukanlah Yesus bukan manusia. Lagi-lagi manusia. Iya kan gininya. Kita Iya, kan silakan. nggak bisa, kayak bapak-bapak nggak bisa mematahkan doktrin kami dengan cara data-data seperti ini. Kenapa? Iya, Karena betul. doktrin kami itu kuat gitu. Betul, betul, Pak, itu betul. Tuhan. Jadi Betul. biarlah ini hanya sebuah pembahasan bagi kita secara toleransi, tapi bukan untuk mempengaruhi seseorang gitu. Bukan. Kita nggak ada pada sesi mempengaruhi. Iya. Justru Bapak sudah berhasil mempengaruhi banyak orang yang tadinya manusia, dipengaruhi dengan iman dia bukan manusia. Iya. Hebat, saya salut. Oh, bukan. Doktrin dan Jangan. dogma gereja itu saya salut. Jangan memutar. Anda jangan memutar. Bukan begitu. Pernyataan saya tadi bukan begitu. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, inkarnasi, lahir dari rahim Maria. Dia 100% kedudukannya waktu itu 100% manusia. Makanya dia bisa lahir, bisa digendong, bisa makan, bisa bersedih karena kedudukannya sebagai manusia 100%. Tapi dia tidak bisa lepas dari natur keallahannya, karena dia harus menggenapi semua firman yang ada di dalam perjanjian lama. Setelah masa Yesus itu menjadi manusia, kita katakan saja 3,5 tahun dalam pelayanannya, ya kan? Baru naiklah dia ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Tibalah saatnya, masanya Roh Kudus. Makanya saya jelaskan tadi kan, kenapa dia disebut 3 dari fungsinya. Jadi kenapa disebut Yesus itu dilihat dari fungsinya. Tapi dia itu adalah Allah itu sendiri. Harus disebut Bapa karena harus menyelesaikan fungsinya. Harus disebut Yesus karena menyelesaikan fungsinya. Harus disebut Roh Kudus karena menyelesaikan fungsinya. Tapi naturnya itu Allah itu sendiri. Oke, baik. Jadi tadi Bapak menceritakan jelas sekali bahwa dia nggak bisa lolos di sini. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus dihampiri. Gak bisa, Pak, ya? Karena dia manusia, Pak, ya? Betul ya? Ya, Allah itu sendiri kan, saya sudah sampaikan tadi. Anda tidak bisa memaksa saya untuk mengikuti data yang Bapak buat. Oke, doktrin dogma Anda tidak bisa. Tetapi akal Anda bisa enggak dijinakkan untuk mengakui bahwa Yesus nggak bisa di sini? Karena ini tak terhampiri. Yesus terhampiri. Doktrin dan dogma kita hargai. Sekarang akal Bapak. Terhampiri dalam natur apa? Ya, Yesus terhampiri sebagai manusia, betul? Iya, setelah naturnya menjadi Allah. Oke, berarti dia nggak lolos di sini, Pak. Nah, sekarang kita maju, sudah 2 poin. Yesus takluk kepada. Menambahkan, Abang.
Bang Suma dan Bapak Pendeta, saya Kristen, saya boleh menambahkan. Iya, silakan. Kalau boleh, kalau diberikan kesempatan boleh. Ya tergantung pendetanya. Boleh, Iya, silakan, oke, silakan saya Pak. tanya. Oke, baik. Iya, kalau dilihat ke ayat 1 Timotius 6 ayat 16 itu, kalau kita lihat hal ini tidak bisa dilepaskan dari ayat 14 juga. Ayat 14 saya baca ya, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Berarti kalau kita melihat latar belakang penulisan dari Timotius ini, Timotius menulis ini dan menyatakan Yesus di sini pada saat Yesus sudah naik ke sorga. Dia sedang menjelaskan. Tahu dari mana? Iya, tahu dari mana? Karena dia tulis Yesus akan menyatakan dirinya nanti, yaitu kedatangan yang kedua. Sehingga ketika Yesus sudah di sorga, sudah pasti dia tidak akan takluk dengan maut karena dia sudah berada bersama-sama dengan Bapa. Dia bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri, seorang pun tidak dapat melihat dia karena memang sekarang ini di saat dia sudah naik ke sorga, nggak ada orang yang bisa lihat dia. Manusia tidak dapat melihat dia dan memang kan sudah dijelaskan dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Kita nggak bisa lihat sekarang ini. Karena kembali lagi Timotius menuliskan ini pada saat Yesus sudah naik ke surga. Begitu tanggapan saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi teman-teman, kita mendengarkan saudara kita menambahkan materi dan tentu itu adalah sebuah ilmu untuk kita semua. Cuman sangat disayangkan, ayah saya sudah meninggal dunia. Dia satu-satunya yang takluk kepada maut. Kalau itu yang kita jadikan sandaran, orang tua saya lagi tidak akan pernah lagi mati. Kedua, orang tua saya tak terhampiri lagi. Ketiga, orang tua saya tidak pernah lagi dilihat. Keempat, orang tua saya sekarang hidup kekal. Oke, tidak akan pernah lagi tersentuh oleh maut. Kalau itu yang Anda jadikan sandaran, maka semua orang yang sudah mati akan mengalami hal yang sama seperti Yesus. Nah, sabar. 30 detik. Kemudian ketika Anda mengatakan dia akan datang untuk yang kedua kalinya nanti, Wahyu 14:14 dia datang sebagai anak manusia. Lagi-lagi tidak bisa Yesus itu berubah. Datang kedua kali juga sebagai manusia. Gimana? Jadi itu bukan bercerita tentang apapun. Ini kita berbicara mengenai objek. Yesusnya yang dituhankan oleh saudara-saudara kita. Rupa-rupanya Yesus terhampiri. Yesus nggak lolos. Ini 2 poin. Apa kita perlu loncat ke poin ketiga di 1 Timotius 6 nomor 16 atau masih ada mau ditanggapi? Silakan. Penyebutan dia di dalam kitab Wahyu, dia adalah manusia. Itu menjelaskan sejarah bahwa pada zaman anak dia disebut Yesus, anak manusia. Bukan setelah ini. Dia datang sebagai apa, Pak? Ketika datang kedua kalinya. Coba jelaskan sama saya, Wahyu berapa itu? 14, nomor 14. Nah, ini bagus ini kalau pendeta bertanya kepada Bang Suma. Bagus. Artinya ada keinginan. Iya. Silakan, Pak. Wahyu 14, baik. Saya hargai. Silakan, Pak, silakan. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih dan di atas awan itu duduk seperti anak manusia. Perhatikan ya kalimat itu ya. Iya. Seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Apa persoalan Bapak di situ? Iya, seperti apa Yesus itu, Pak? Seperti anak manusia. Iya. Perhatikan kata seperti, berarti dia menjelaskan sejarah sebelumnya. Iya. Ya sudah, Bapak komplainlah di situ. Iya, artinya kan sudah jelas. Yesus di sana dikatakan dengan kata yang sangat luar biasa, seperti, bagaikan, sama, serupa, sama dengan, seumpama, disamakan. Dalam bahasa Yunani homoios. Artinya Yesus itu disamakan anak manusia. Berarti yang datang ini apa? Tuhan atau anak manusia? Memang kalau kita pakai logika kita dengan dengan ilmu manusia, sama seperti Bapak itu akan selalu membuat data tanpa bisa menerima kenyataannya. Bukannya kebalik, Pak. Bapak yang tidak mau menerima kenyataan tapi lebih mengedepankan doktrin dan dogma. Mohon maaf, itu fakta. Oh bukan. Kita data. Iya.
Ibrani 18 nomor 8, Yesus sama aja kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dia anak manusia, Pak. Iya, itu pernyataan. udah, selesai. Sejarah, menjelaskan sejarah. Oke, berarti jelas ya, Yesus anak manusia ya. Dia waktu itu anak manusia karena dilahirkan oleh Maria. Datang untuk yang kedua kalinya. Tapi Oke. naturnya ketika datang kedua kali itu bukan natur manusia, Pak. Tapi naturnya Allah. Oh, berarti natur Allah itu sama seperti manusia. Oh, kan saya sudah jelaskan tadi. Jangan Iya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi dia tetap satu disebut Allah. Iya, kan? Maksud saya kalau Bapak mengatakan Yesus Bapak itu manusia, itu mau kita kemanakan? Berarti kita larinya ke Tuhannya Romawi dan Yunani, atau Tuhannya India. Kalau Tuhannya Yahudi, tidak mungkin manusia. Kita kehilangan arah nanti, Pak. Kalau kita mengatakan Elohim itu manusia, salah Iya. kita. Akan semakin nampak Iya, Pak. Kristen itu asalnya dari mana. Saya kira dua poin ini, yang pertama takluk kepada maut, kemudian terhampiri oleh manusia. Yang ketiga, takluk kepada maut, dia tidak takluk kepada maut. Ada ayatnya kok. saya sudah menyampaikan, Pak, dalam original teks Atanasia itu tidak dapat mati, tidak dapat binasa, tidak ada dapat. ayat yang lain yang menyatakan bahwa dia tidak takluk kepada maut. Tapi Yesus mati, Pak. Jadi Iya. mayat dia. Karena dia mati, secara manusianya dia mati. Nah, itu dia. Ini yang kita bahas ini kemanusiaannya, Pak. Iya, selama Bapak menjelaskan kemanusiaan, Bapak tidak akan bisa menerima. Iya, karena itulah mana upaya kita untuk menjadikan dia bukan manusia. Saya minta dari Sejarahnya sudah saya jelaskan. Saya minta kepada Bapak membuktikan Yesus bukan manusia. Kan tidak ada, Pak. Nggak ada yang bisa membuktikan itu. Yesus Iya. tetap aja manusia. Mau kita guling-guling sampai kita menjadi bayi kembali, tidak akan pernah bisa temukan data Yesus itu bukan manusia. Gitu loh, Pak. Memang kalau udah beda persepsi tidak akan bisa saling menerima, Pak. Saya juga seperti mau sepintar apapun Bapak menjelaskan kepada saya tentang keislaman, karena saya punya data juga tidak akan bisa, Pak. Saya siapkan pulpen dan kertas untuk mencatat pernyataan-pernyataan Bapak, ilmu dari Pak Pendeta yang menjelaskan Yesus bukan manusia loh. Artinya ini kesempatan emas sebagai pendeta membuktikan kepada 2.700 manusia bahwa Yesus bukan manusia. Tapi sepanjang kita berdiskusi, Bapak justru pasrah. Oh, itu sisi kemanusiaannya, itu sisi kemanusiaannya. Artinya pencipta langit dan bumi yang disembah oleh para nabi itu tidak sama dengan sembahannya orang Kristen. Karena sembahan para nabi, sedikit lagi Bang, sembahan para nabi tidak punya sisi kemanusiaan, sementara sembahan Kristen punya sisi kemanusiaan. Ini berat, Pak, ini berat. Iya, Makanya agama berat Yahudi dan untuk agama percayai. Kristen tidak pernah bisa betul, satu. Betul. Berat Iya. untuk percayai. Makanya tidak gampang jadi orang Kristen itu, Pak. Nah, itu dia, makanya aku bilang orang Barat semakin ramai Kalau dia meninggalkan menjadi Kristen. orang Kristen, Pak, itu luar biasa. Jadi orang-orang yang tidak bisa menjadi orang Kristen itu orang-orang biasa. Iya, orang yang bisa menjadi Kristen adalah orang yang mematikan akalnya. Oh, bukan. Nah, sekarang coba Anda terangkan bagaimana Anda bisa mempertuhankan manusia pakai akal, coba. Kan saya sudah jelaskan secara akal itu, Pak. Coba yang mana tuh? Kan saya sudah jelaskan mulai dari awal. Kami memiliki paham Tritunggal. Nah, itu bukan akal, Pak, kalau Tritunggal. Itu doktrin, konsep imani saja. Itu bukan akal, Pak. Itu bukan akal. Akal itu, Pak, karena ada dia di dalam ayat, jadi bisa kita terima. Oke, baik. Mari kita buktikan. Percayakah Bapak bahwa pencipta langit dan bumi kita ini itu maha kuasa? Ya, betul. Bisa tidak yang maha kuasa ini berubah menjadi tidak maha kuasa? Oh, Akal kita pakai. Bisa. Lah orang maha kuasa dia bisa menjadi apapun. Berarti yang maha kuasa bisa berhenti menjadi tidak maha kuasa gitu? Tidak begitu penyebutannya. Jadi nanti kita jadi terjebak. Ini kita pakai akal, Pak. Kita pakai Iya. akal. Boleh pakai akal. Bisakah Begitu. seorang pilot
loncat dari pilotnya, dari pesawatnya, dan kapal pesawat itu bisa selamat? Itu contoh yang kecil sekali itu yang Bapak buat. Saya kasih yang paling kecil. Iya, karena kecil saya nggak bisa nerimanya. Lalu yang besar gimana, Pak? Kan begini. Jadi kan saya sudah jelaskan sama Bapak tadi bahwa konsep kekristenan itu berbeda dengan konsep Bapak. Iya, karena konsep Kristen pakai doktrin dogma, nggak pakai akal. Jadi gini ya Pak, kan Silakan. saya ini sedang kerja sebetulnya, tapi saya tanggapi sebentar. Kan kalau memang harus sesuai dengan data, nanti saya sampaikan. Kita buka nanti malam, kita diskusi biar di rumah saya. Boleh, boleh. Jadi, tapi begini, singkat dan padat yang saya sampaikan begini. Iya. Kalau memang kalau kekristenan itu kan tidak bisa diterima, tidak bisa gampang diterima oleh seseorang. Karena orang yang berakal nggak mungkin bisa jadi Kristen, Pak. Iya, kekristenan Iya. itu tidak diakal-akali, Pak. Iya, untuk karena itulah justru menjadi Kristen harus diakal-akali. Salah Anda. Oh tidak. Oh tidak. Bagaimana Anda bisa menjadikan orang beriman kepada 3 pribadi Tuhan, Pak? Sementara Tuhan itu esa. Kalau bukan karena akal-akalan. Oh. Nah, coba. Baik, mari kita buktikan. Sebelum kita sudah bilang tadi, baik, dia baik. disebut 3 dilihat dari fungsinya. Nah, itu dia, coba. Tapi dia Coba. satu, esa. Itulah dibilang akal-akalan. Coba kita maju sedikit poin ketiga. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Bisa Yesus duduk di sini? Pakai akal coba, Pak. Ketawa kan? Ketawa. Iyalah, orang. Nah, coba. Saya sudah Seorang bilang pun tidak pernah melihat dia. Coba Anda dudukkan Yesus di situ. melihat dia di mana? Nah, itu di mana? Akal-akalan kan? Pasti akal-akalan, Pak. Jelaskan dong, melihat dia di mana? Ya, itu akal-akalan, Pak, namanya. Yang namanya Tuhan itu tidak pernah dilihat. Yesus mengatakan Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah bisa melihatnya. Keluaran 33 nomor 20, tidak ada manusia bisa hidup karena melihat Tuhan. Bapa mencoba mendudukkan anak Maria sebagai Tuhan dengan konsep akal-akalan. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Melihat di mana? Nah, itu kan melihat di mana? Ada Itu kan ayat Alkitabnya. Silakan, Pak, silakan. Dari tadi malah saya tunggu ayat Alkitabnya. Mana? Ya kan, karena Bapak selalu apa kan? Saya sedang mencari, makanya saya bilang tadi. Seorang pendeta masih mencari. Padahal ini konsep yang paling fundamental, konsep ketuhanan. Bapak masih mencari. Kristenan itu bukan untuk menghafal, Pak. Kalau menghafalnya tidak bisa, bagaimana Bapak bisa paham? Oh, tidak selamanya orang yang menghafal itu bisa paham. Bapak, yang disebut paham itu sudah ada di kepala. Oh iya. Kalau masih membaca itu tataran belajar. Enggak lah. Loh, karena semua kita belajar. Kalau orang sudah paham, Pak, berarti sudah ada di kepala. Iya, Kalau masih ada di membaca kepala, berarti belum paham. Ada di kepala belum tentu tahu, Pak. Loh, justru karena ada di kepala dia sudah tahu. Coba Dan anak kecil. bisa menerima. Bapak coba anak kecil Bapak tanya. 1 tambah 1. Kalau dia sudah ada di kepala pasti dijawab dengan benar. 2. Sama seperti saya menerangkan kepada Bapak. Karena Bapak belum paham, Bapak mengatakan nanti pulang ke rumah saya cari. Karena Bapak nggak paham. Seorang pendeta, tokoh agama, tentang hal konsep ketuhanannya tidak paham, kan celaka, Pak Pendeta. Iya, Kak. Walaupun Bapak kasih tahu seperti itu, jemaat Kristen itu tidak akan goyah. Iya, karena mereka sudah termakan doktrin dan dogma. Mereka diajar untuk menindaklanjuti apa yang mereka baca dan ketahui. Kalau bacaannya robek, terhapus, kosong. Kosong, Pak. Kalau Bibelnya hilang, gimana? Tarik Bibel yang lain. Kalau semuanya hilang, gimana? Tidak mungkin, Pak. Oh, tidak mungkin pula, Pak. Kenapa tidak mungkin? Begini. Kalau kenapa tidak mungkin, Pak? Pun daripada firman Tuhan itu tidak akan hilang. Faktanya setiap hari direvisi. Soal direvisi, Pak. Al-Quran pun direvisinya, Pak. Apanya Al-Quran direvisi? Terjemahannya. Iya, terjemahan. Oke. Yang direvisi kan terjemahannya. Oke, nah sekarang apakah terjemahan itu firman Tuhan? Saya katakan dulu, terjemahan yang Bapak sampaikan di Al-Quran itu, apakah itu firman Tuhan? Saya tanya dulu kepada Bapak, terjemahan itu, enggak, ini secara global, Pak. Terjemahan itu firman Tuhan atau bukan?
Ya kan saya harus balikkan lagi sama Bapak Terjemahan Al-Quran bukan firman Tuhan apa enggak? Terjemahan Al-Quran bukan firman Tuhan. Saya balik. Terjemahan Bible, terjemahan firman Tuhan atau bukan? Karena kualitasnya tidak berbeda. Tetap kita katakan itu firman. Berat Pak, berat diskusi dengan Bang Zuma itu berat. Akal. Nah, sebut tangan dulu kalau gitu. Anda sudah mengakui saya pakai akal. Bapak pakai apa? Pakai iman dan akal. Jawaban Bapak yang terakhir ini menggelikan. Menggelikan sekali. Harusnya Bapak mengakui saya pakai doktrin dan dogma. Itu jujur lebih bagus, Pak. Disaksikan ini 3.000 manusia, Pak. Iya, nggak ada masalah. Kan sudah kubilang tadi. Karena kami orang Kristen itu tidak diajar untuk menghafal. Lah kalau tidak menghafal berarti tidak paham. Paham, Pak, paham. Loh, bagaimana Anda? Coba saya tanya kepada Bapak. Di dalam penjabaran Yohanes 8 tentang diri Yesus di data 15-16, apa yang Yesus katakan di sana, Pak? Melongo. Karena Bapak nggak paham. Ini bahayanya menjadi seorang pendeta, menjadi tokoh agama, tapi dia sendiri nggak paham. Giliran mau khotbah baru baca Bible. Bahaya ini, Pak. Kenapa demikian? Anda tidak memikirkan keselamatan jemaat. Yang Anda pikirkan faktor X. Saya tidak terlalu di situ, Pak. Tidak terlalu down di situ karena bahaya ini. Hanya melihat apa yang terjadi. Memang ada yang seperti itu, kan? Pak, aduh, bahaya ini, Pak. Seorang pendeta nggak paham Bible, bahaya. Oke? Tidak paham, Pak. Saya ulang lagi yang paling muda, Pak, yang paling muda. Wahyu 1 nomor 1. Tolong tunjukkan wahyu pertama yang Yesus terima itu yang mana? Di mana? Wahyu 1 inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah Bapa kepada Yesus supaya dia menyatakan apa yang Bapa ingin nyatakan kepada hamba-hambanya. Pertanyaan saya, wahyu pertama yang Yesus terima ketika dia datang kepada Bani Israel itu yang mana? Dia tidak disebut Yesus pada waktu datang ke Bani Israel. Cuman akal-akalan Bapak. Susah memang. Karena Anda, mohon maaf ini, Anda menjadi tokoh agama bukan mau menyelamatkan jemaat. Jadi, ada unsur lain. Oh, mudah-mudahan tidak seperti itu. Faktanya, kita tanya tentang kitab Anda, bahkan konsep ketuhanan Yesus, Anda nggak bisa. Tapi kalau yang bertanya itu jemaat biasa di gereja, Bapak lincah. Karena di depan Bapak ada Bible. Giliran berhadapan dengan jemaat luar, kayak gini adanya. Kualitas Bapak ketahuan. Mohon maaf ini, Pak. Mohon maaf. Nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Iya, bagus. Terima kasih. Karena kami tidak diajar untuk seperti itu. Jadi kan Bapak kan diajar menghafal semua dari ayat pertama, pasal pertama. Tapi kan nilainya 0 semua. Bagaimana bisa Anda mengatakan nilainya 0? Sementara ketika Anda bertanya ke saya paham. Saya tanya kepada Bapak nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, dengar dulu. Silakan. Apalah artinya menghafal? Bapak bisa menghafal dari A sampai Z, tapi buah kehidupan Bapak 0. Dari aspek mana Anda mengatakan saya 0? Dari aspek kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Baik, keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus adalah hidup kekal. Hidup kekal itu diterima dengan mengimani Dia sebagai utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Saya mendudukkan itu dalam kehidupan saya sehari-hari. Yesus hanya utusan. Bapak? Dia Tuhan. Selesai. Siapa yang kemudian 0? Saya atau Bapak? Oh enggak, kan Bapak hanya melihat satu versi. Makanya Bapak bilang sama saya seperti itu. Versi saya berbeda dengan versi Bapak. Coba tunjukkan ke saya versi mana yang Anda ingin sajikan ke saya sehingga saya salah mengimani Yesus itu utusan Tuhan. Silakan. Bisa saya bilang nanti malam kita live ya. Bukan nanti malam karena Bapak nggak paham. Inilah yang saya katakan. Langsung menyudutkan seperti itu. Nanti saudaraku Pak Pendeta Simbolon, saya kenapa Yesus ini disebut Tuhan? Baru mau tanya ayat, baru mau tahu, baru mau cari yang paham saya atau Bapak.
dengar dulu. Kan kasih kesempatan sama saya. Silakan. Nanti malam kita sambung karena saya kerja ini bangun gereja, bro. Jadi Allahu Akbar. Itulah yang saya katakan faktor X tadi. bukan melalui ayat Alkitab saya kasih tahu sama Bapak, dan Bapak jelaskan nanti sama saya juga melalui ayat Al-Qur'an. Baik. Oke. Tapi satu hal, Pak Pendeta Simbolon, saudaraku yang saya hormati, Ya, saya masih jarang menemukan ada pendeta janji saya tapi betul-betul ditepati. Tapi semoga malam ini Bapak menepati janji. Iya, jam berapa kita live? Jam berapa? Jam 8 boleh, jam 9 juga boleh. Jam 10 ya, karena saya ada acara jam 7 jam 8. Siap, 86,3 baik. Oke. Jadi ini ditunda ini, seorang pun tidak pernah melihat dia. Ditunda. Ya, ditunda dulu kan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk saudaraku Pendeta Simbolon. Pemahaman Bapak dengan pemahaman saya kan berbeda. Baik. Bapak sudah Saya hargai itu, Pak. Saya hargai. Iya. Sampaikan salam saya ke jemaat Bapak, salam dari Bang Suma dari TikTok. Makasih. Karena sama salam juga kepada Pak Juma. Siap. Salam hormat. Salam dari Bang Juma, terus jemaatnya pada kabur. Mbak Rosli naik, Mbak Rosli sini naik, gak apa-apa nih naik. Sebentar aja. Bang Juma, ini ada Mbak Rosli ini mau kasih Bang Juma parfum loh. Parfumnya mahal loh, Bang. Iya. Pak Pendeta kalau mau istirahat Pak, silakan Pak. Mau kerja juga. Saya ganti sama yang lain ya, Bang. Makasih ya Pak Pendeta Simbolon. Salam NKRI, salam saudara. Salam sejahtera. Baik. Kalau bisa Mbak Rosli naik, kita permintaan. Ini ada Lipili, Bang. Lipili ini Kristen, Bang. Iya, silakan Bang. Silakan. Mungkin bisa bantu pendeta tadi. Ada 5, tapi ini dulu Bang. Ada penasaran kali sama Guru Dani. Mau tengok dulu punya Lydia seperti apa, Bang. Dinda Lonamaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, dia Kristen Bang ini. Dia ini di bawah itu sok kali dia di typing Bang. Pengen lihat aku nyali dia. Halo. Aku juga pengen lihat. Halo. Iya. Tadi permasalahannya soal. Iya, kemarin saya juga sempat naik gitu, Bang Zuma. Sempat juga yang soal Alkitab kemarin ya. Iya. Yang Anda bilang itu ngambil dari Al-Quran. Itu saya nggak habis pikir sebenarnya. Abang berani menyatakan begitu karena saya pikir duluan Kristen dibanding Muslim. Nah, Tuhan lu lahir di Arab ya. Tuhan lu lahir di Arab. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terserah Anda mau mengatakan apa, tapi coba nalarnya itu. Oke, baik. Kristen duluan, baru Muslim datang. Dari mana mungkin bisa kata Alkitab diambil dari Al-Quran? Baik. Saya juga pengen memberitahu. Ada namanya Injil, Bible. Kenapa harus Alkitab gitu? Kan banyak bahasa itu. Coba dijelaskan nalarnya ya. Mohon kita pakai nalar ya. Pakai filsafat. Mohon dijelaskan. Sebelum saya lanjutkan, saudara umurnya berapa tahun? Saya umurnya 32. 30, berarti adik saya panggil adik ya, biar kita lebih. Ya, monggo. Begini loh, Dek, gini. Saya punya anak, ini kita pakai nalar. Saya punya anak pertama lahir 2002 tahun 2004. Anak pertama saya lahir. Dia lebih dulu. Anak saya yang bungsu lahir 2010. Belakangan lahir. Adik, anak bungsu saya belikan iPhone 14. Anak saya yang pertama saya belikan Samsung. Boleh tidak anak saya yang pertama mengklaim HP iPhone adiknya itu adalah miliknya karena dia lebih tua, lebih dulu lahir? Boleh tidak alasan itu dipakai? Ya boleh-boleh saja kalau itu. Berarti nalar Anda tidak berfungsi. Berarti nalar Anda sakit, adekku. Ini kakak lahir 2004, adik lahir 2010. Adik saya belikan iPhone, dengar. Saya belikan adik yang bungsu iPhone. Ya. Ini kakak karena ego merasa lebih tua, dia mengambil HP adiknya dan mengatakan ini HP saya karena saya lebih dulu daripada kamu. Bisa nggak seperti itu? Bisa nggak? Bisa. Kemanusiaan itu bisa
justifikasinya. Nah, oke. Benar tidak keadaan itu? Masalahnya. Oke, benar tidak keadaan itu ketika si kakak mengatakan itu HP-nya dia karena dia lebih duluan lahir daripada si bungsu? Benar tidak itu bisa dibenarkan? Kalau dibenar-benarkan bisa, tapi kalau mau dipersalah-salahkan bisa. Nah, inilah nalar Anda tidak berfungsi. Bagaimana mungkin kemudian hak orang diklaim sebagai haknya si A dikarenakan si A lebih tua? Padahal sudah jelas-jelas itu haknya si kecil, si bungsu. Kok ada mental maling? Enggak, apa hubungannya dengan duluan lahirnya, duluan darahnya Kristen dengan Islam dan pengambilan? Nah, sekarang kita masuk. Sekarang kita masuk perbandingan. Itu nggak ada sangkut pautnya. Makanya saya izin. Anda udah sesat. Makanya izinkan saya menjelaskan, adek quick. Oke? Tadi si kakak punya HP Samsung, adek punya HP iPhone. Kakak ini mengambil iPhone adek secara tidak sah dengan alasan karena dia lebih tua daripada sang adek. Maka dia merasa berhak mengambil punya adeknya dengan semena-mena. Diktator namanya tuh, rasis. Dan Anda membenarkan. Kenapa? Karena itu yang terjadi dengan kitab saudara. Bahasa pertama yang digunakan oleh Bible Anda adalah bahasa Yunani. Tidak ada kata Allah di situ. Oke? Tidak ada kata Alkitab di situ. Kemudian muncul Islam membawa kitab suci Al-Quran yang juga disebut Alkitab. Oleh karena Kristen merasa lebih dulu, dirampasnya kata Alkitab itu dan kata Allah itu sebagai haknya. Apa bisa dibenarkan secara kebenaran absolut? Punya orang diklaim punyanya karena dia lebih dulu. Bisakah seperti itu? Jawab. Enggak, nalarnya gini loh Bang. Kristen datang lebih dulu. Dari mana Anda mengatakan bisa diambil begitu? Alkitab diambil dari Al-Quran, padahal Al-Quran datangnya belakangan. Sekarang begini, anggaplah, jujur. Anggaplah Islam itu nggak ada. Anggap Islam selamanya nggak ada. Anggap Islam sampai hari ini nggak ada. Anda gunakan original teks kitab Anda bahasa Yunani. Sekarang pertanyaan saya, dari mana kitab Anda mengambil kata Alkitab? Jawab. Alkitab merupakan kata serapan. Pertama karena itu diterjemahkan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi pembendaharaan bahasa Indonesia tidak sebanyak bahasa Ibrani atau bahasa lainnya. Saya ulang lagi. Pahami nggak? Saya ulang lagi ya. Kita ambil kata Allah aja supaya simple dan itu global. Sekarang di dalam kitab Anda, original teksnya tidak akan pernah ditemukan kata Allah. Tidak akan pernah ditemukan kata Allah sebelum masuk ke Indonesia. Oke? Nah, sekarang kitab Anda punya kata Allah yang tadinya tidak ada kata Allah, tiba-tiba ada kata Allah. Oke? Kata-kata Allah ini muncul dari Arab. Pertanyaan saya, dari mana kitab Anda yang tidak mengenal kata Allah kok tiba-tiba ada kata Allah? Dari mana itu sumbernya? Silakan. Jadi gini, dalam versi bahasa Inggris ada God. Kenapa nggak Allah saja dalam bahasa Inggris? Artinya ada bias pembendaharaan kata. Dasarnya di Indonesia itu dulu dibikin Yahweh, kalau nggak salah di kitab tahun berapa gitu, tahun dulu. Cuma karena Yahweh ini sangat sakral, digunakanlah bahasa serapan begitu. Kebetulan kata Allah ini jawab aja dulu dari bahasa itu pertanyaan saya. Udah saya jawab. Sederhana pertanyaan saya. Kenapa nggak Anda permasalahkan Bang, mohon maaf, kenapa aku harus potong Gurunda yang namanya Profesor Jonathan ini yang aku maksud tadi di WA Bang. Lanjut Bang. Orang sakit. Oke, bagaimana ceritanya Anda bisa mengais kata Allah sementara Anda paham dari kata Theos ke Inggris sama dengan God? Saya minta Anda jujur. God ke dalam God. Sabar. Atau dalam bahasa Spanyol. God. Kenapa harus Allahnya? God masuk ke dalam bahasa Indonesia apa? God itu
bisa Tuhan, bisa Allah, lain-lain. Kamu jujur, jangan pakai akal-akalan dusta Paulus di depan saya. Saya tanya. Saya tanya sekali lagi. Saya tanya sekali lagi. Sekarang saya tanya sekali lagi. Nalar Anda nih. God dalam bahasa Indonesia itu apa? God bisa banyak terjemahan. Ada Tuhan, ada Allah, ada Allah itu apa? Allah itu apa? Ya, Allah itu apa? Tuhan Allah. Iya, Allah itu apa? Allah itu bahasa apa? Allah itu bahasa apa? Bahasa serapan dari Arab. Bahasa serapan pandai-pandaian Anda itu. Anda belajar kalau dengar saya, dengarkan saya. Mana bahasa Jawa, bahasa daerah. Dengarkan saya. Dulu itu. Dengarkan saya. Bahasa Indonesia itu ada kata Tuhan. Bahasa Arab kata Tuhan itu adalah ilah. Kenapa Anda menggunakan kata ilah? Ya itu kesepakatan begitu. Kenapa harus Allah? Loh, kesepakatan siapa? Kesepakatan siapa? Ya pada saat merumuskan Alkitab itu. Iya, siapa yang Anda siapa sih? Tunggu. Anda kan mempermasalahkan. Nih saya lihat, ini sudah untuk yang ketiga kalinya ya, untuk Anda ya. Dan juga gini Bang Zuma, ini juga udah lari dari konteks. Ini deh, lihat adek. Oke, monggo. Ada lihat ini dek. Saya perlihatkan sama ya dek ya. Ini. Bisa kamu baca ini dek? Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Kata Allah nih. Allah ini apa? Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Coba saya minta nama Tuhan dalam bahasa Indonesia apa? Ada? Apakah Anda bisa terima? Saya ulang. Dengarkan. Berbagai bahasa. Dengarkan. Itu dulu. Allah, dengar. Anda bernalar ilmiah, bernalar filsafat, tapi Anda nggak terima. Dengarkan. Allah bisa kayak gini penjelasan. Oke, monggo. Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Oke, sekarang nama Tuhan dalam bahasa Indonesia apa? Ya, Tuhan, Allah, lalu? Loh, Allah ini kok baca ini pakai mata. Kalau mata nggak sanggup pakai hidung. Sinonim nggak? Anda paham? Dengar. Jangan ajarin saya. Jangan ajarin saya. Lagi Allah tidak bahas ke pokok masalahnya. Allah tadi. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tolong kitabmu itu diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Indonesia. Tolong dalam bahasa Indonesia nama Tuhan disebut apa? Jawab tuh, terhitung. Jawab. Ini nama Arab. Sekarang saya minta nama Indonesia apa? Dewa Nah. Oke? Enggak, penjelasan Anda itu sudah Dewa Molo. Loh, kok jadi sesat? Saya ulang lagi. Ini KBBI ya. Saya ulang lagi ya. Tidak paham apa namanya sinonim. Saya ulang lagi ya. Bahasa Indonesia merupakan kumpulan dari banyak bahasa. Tuhan. Ada bahasa serapan, ada dengar. Nama Tuhan dalam Jadi bagaimana Anda bisa menjelaskan? Nama Tuhan. Itu lucu. Secara nama Anda gagal. Turunkan. Kalau bisa diturunkan aja. Sudah gagal. Gurunda, aku bubukin lu Gurunda. Waduh, siap 86 Gurunda. Orang enggak punya akal ngapain dilayani, enggak punya otak. Ini itu kalau ngomong sama dia pakai bahasa roh itu. Oke, Bang, ini Gurunda tadi yang saya WA itu Profesor Jonat, ini dia sudah mengakui Yesus itu bukanlah Tuhan, hanya saja dia belum mengakui Nabi Muhammad Nabi terakhir. Itu Gurunda. Oke, Dinda Kores mau masuk silakan atau yang lain? Ya Bang, shalom. Iya, silakan Bang, silakan. Ya silakan Bang Jonathan. Udah jelas-jelas Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Masih ada ngeyelnya kemana-mana.
Bang Jonathan silakan mau bertanya ke Bang Allah Juma. mana ada punya sinonim. Nggak ada. Bisa menjelaskan ya Bang tentang nama Allah. Iya, silakan. Jadi benar ya, jadi memang benar istilah Allah dalam Alkitab Indonesia itu sebenarnya mengikuti Tuhannya Islam. Iya, gitu ya. Ya walaupun memang benar dulu kata Allah memang sudah ada sebelum Nabi Muhammad itu ya. Itu kan sebelum lahir sudah ada, karena nama ayahnya aja kalau nggak salah itu Abdullah ya. Gitu. Jadi memang sudah ada, tetapi umat Kristen juga yang mereka di Arab, yang mereka mengikuti Arab gitu loh. Jadi bukan mereka kemudian sudah mengakui Allah itu Tuhan, tapi mereka juga ikut-ikutan orang Arab. Karena dalam Kristen yang asli itu tidak mengenal kata Allah, tetapi menggunakan kata theos gitu ya. Jadi memang benar bahwa Kristen di Indonesia itu yang mengikuti Allah berdasarkan daripada kitab suci umat Islam begitu loh. Jadi jangan malu mengakui bahwa memang Allah dari Alkitab itu dia menyerap daripada Tuhannya orang-orang Islam begitu loh. Jadi tadi saudara siapa itu kuak-kuak itu memang tidak paham sepertinya ya. Jadi tidak paham. Nggak punya malu, bukan nggak paham tapi nggak punya malu. Udah ditunjukkan data pun masih ngeyel, berarti nggak punya malu dia. Jadi kalau memang mau mengikuti Kristen yang sesungguhnya ya harus mengikuti daripada orang-orang Yunani yaitu theos gitu loh. Pada mulanya kan itu juga jelas, pada mulanya adalah logos bersama-sama dengan theos. Gitu. Jadi bukan Allah tapi firman bersama-sama dengan theos, bukan Allah begitu ya. Mantap. Mungkin begitu ya Bang. Iya betul sekali, betul. Kita menghargai teman Kristen dengan mengembalikan yang seharusnya, harus jujur gitu loh. Coba. Jadi Yesus anak Allah atau anak Theos? Prof. Apa? Dalam Yesus itu bukanlah Allah, tetapi sesuatu yang diciptakan daripada Allah itu sendiri. Mantap sekali. Lebih mantap. Beliau penyaliban saja tidak dari Allah gitu. Jadi Roh Kudus adalah sesuatu atau kekuatan dari Allah itu sendiri, dan itu bukan merupakan pribadi gitu loh. Jadi semuanya berasal daripada Allah itu sendiri, dan mereka bukan pribadi yang berbeda begitu. Kalau dalam Unitarian seperti itu Bang. Oke, sip. Jadi beliau ini sudah tidak mempercayai adanya peristiwa penyaliban, dan tentang adanya Roh Kudus, yang dimaksud Roh Kudus itu adalah bagian dari Allah itu sendiri, beliau tidak percaya gitu. Karena kalau dikata Roh Kudus itu seseorang, itu tidak mungkin kan roh ya. Ketika dikata bahasanya Yesus itu berkata akan meminta kepada Bapa seorang penolong, itu tidak mungkin kalau seorang itu adalah roh begitu akhi. Monggo lanjut. Iya. Gimana Bang? Gimana? Mohon maaf Bang, ini putus-putus di sini. Saya jaringannya agak kurang bagus kayaknya. Iya, saya dengar di sini putus-putus. Ya, untuk peristiwa penyaliban sendiri, menurut saya jujur masih ragu ya, karena dari peristiwa penyaliban sendiri itu kan dalam penelitian terbaru itu tidak ditemukan sama sekali bukti arkeologi tentang penyaliban itu gitu. Baik dari baju yang digunakan maupun kayu yang digunakan itu kan tidak ditemukan begitu. Kemudian juga ada penelitian baru mengatakan bahwa yang disalib bukanlah Yesus tetapi bernama Yohana begitu. Itu sesuai dengan penelitian yang saya baca begitu. Jadi memang saya masih meragukan hal itu gitu. Kalaupun memang itu benar penyaliban, ya yang disalib ya berarti Yesus itu sendiri, jadi bukan Allah yang disalib. Kalau itu pun memang benar Yesus yang disalib, jadi bukan pribadi Allah yang disalib, ya memang Yesus sebagai utusan itu yang kemudian disalib untuk menebus dosa. Itu pun kemudian menebus dosa itu pun saya masih juga ragu, karena dalam perjanjian lama atau Taurat sendiri kan mereka itu menggunakan hewan-hewan untuk penebusan dosa. Sedangkan kenapa di dalam perjanjian baru itu kemudian harus digenapi dengan darah manusia? Itu kan sesuatu yang tidak sejalan begitu ya. Padahal Yesus diutus untuk
orang-orang Israel, di mana dia sendiri tidak pernah menghapuskan satupun hukum Taurat begitu. Bahkan jika lebih baik jika langit itu runtuh daripada Yesus menghapuskan hukum-hukum Taurat. Tapi kemudian ada oknum yang muncul, kemudian itu merubah segala daripada hukum Taurat dengan pembatalan Yesus di tiang salib begitu. Dan kemudian korban hewan ini juga kemudian karena saya belajar sedikit tentang Al-Quran ya, karena saya belajar dalam perbandingan agama ya, saya perbandingan agama daripada Islam, kemudian Kristen, kemudian saya juga berbandingan agama dengan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha gitu ya. Saya belajar banyak kitab-kitab mereka. Namun saya ini baru yang terakhir ini yang Quran ya. Jadi saya belajar Quran terakhir ini untuk membuktikan sebenarnya ternyata dalam korban itu banyak kesamaan dengan Muslim, karena Muslim juga ada tradisi kurban ya. Idul Adha. Ya itu. Jadi menyembelih hewan itu sama dengan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang daripada orang-orang Israel itu gitu. Cakep. Nah, itu kan argumennya udah Islam semua ya, Prof ya. Udah Islam semua tuh argumennya tuh, sejalan sama Islam, sejalan dengan argumen-argumen kita, terutama Gurunda. Pertanyaannya, terus kenapa belum syahadat? Jadi saya harus menyelesaikan dulu Bang, saya kan belajar harus saya tuntaskan dulu. Jadi saya kan kemarin belajar kitab-kitab Hindu saya tuntaskan, belajar kitab-kitab juga saya tuntaskan. Ini saya kan baru belajar sedikit tentang Al-Quran ya. Jadi nanti kalau saya sudah selesai, saya juga punya guru sendiri sebenarnya. Saya punya guru daripada orang Islam itu. Saya juga belajar. Jadi kalaupun nanti saya menemukan kesesuaian yang dengan hati saya, pasti saya akan mempercayai begitu. Oh, saya punya guru sendiri ya. Saya sering bertanya kepada guru saya tersebut. Punya guru tentang Islam ya? Iya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bang, bagaimana Bang? Suaranya putus-putus ya kan? Iya Bang, para robot-robot. Iya. Dalam soal temporer. Bang, ini bagus ini apanya nih. Tapi sekarang suaranya ngerobot. Jaringannya kurang banget. Saya harus menyelesaikan apa yang saya mulai Bang begitu. Jadi saya selesaikan dulu apa yang saya mulai. Kalau sudah saya selesai semuanya, kalau memang itu nanti sesuai, ya saya pasti akan mengikuti yang memang itu benar begitu Bang. Oke, jadi silakan saudara belajar terus ya untuk mencari kebenaran itu. Terusnya pelan-pelan aja, pelan-pelan. Insya Allah akan mendapatkan cahaya hidayah kalau sudah mencapai posisi mau belajar Al-Quran. Niatkan mau belajar, bukan niat mencari kesalahan, tapi betul-betul mencari kebenaran. Insya Allah akan ketemu itu. Siap Bang Suma ya, Bang Suma. Baik. Belajar udah mumpung ada Bang Juma, belajar aja sekarang Bang. Sedang mempelajari Quran. Guru saya kan orang pesantren ya, atau orang pondok atau pesantren gitu ya. Jadi saya memang sedikit-sedikit sedang belajar tentang bahasa Arab begitu, biar saya bisa lebih memahami tentang bahasa Arab begitu Bang. Oke. Ya mungkin begitu Bang yang bisa saya sampaikan. Iya. Gitu ya. Jadi saya ada ada kesibukan lain, jadi saya tidak bisa lama-lama begitu ya Bang. Siap. Ini sebelum turun ada satu pertanyaan tentang Islam nggak? Biar kita jawab sekalian di sini. Kasih. Ini saya nanya ke siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, tadi kita sudah diskusi dengan seorang pendeta. Kita lihat betapa konyolnya seorang pendeta tidak bisa kemudian membuktikan Yesus itu bukan manusia,
Bahkan cenderung semua perkataan dan pernyataannya itu berbalik arah kepada dia sendiri yang memang hanya berdasar kepada akal-akalan. Itulah standarnya. Padahal dia adalah seorang pendeta. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.